Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky Wulandari dengan NIM 43220110149. Saya merupakan mahasiswi Universitas Mercu Buana dengan program studi S1 Akuntansi. Di video kali ini untuk memenuhi tugas besar kedua saya dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya ingin sedikit sharing mengenai permasalahan terkait dengan perekonomian Indonesia, di mana saya memilih kedua masalah ini untuk sedikit sharing. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Kemudian yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Oke, masalah yang pertama, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari otonomi daerah itu sendiri. Apa sih otonomi daerah? Jadi otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, auto yang artinya sendiri, dan nomi atau nomos artinya undang-undang atau aturan, yang berarti pengaturan sendiri, pengundangan sendiri, sedangkan daerah adalah suatu wilayah. Nah, kemudian apa sih daerah otonom? Jadi daerah otonom ini kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur, dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Tentunya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian, kita harus mengetahui dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 18 ayat 1-7, kemudian pasal 18A ayat 1-2, kemudian pasal 18B ayat 1-2, kemudian pasal 18 UUD menyebutkan bahwa ada pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, yaitu ketetapan MPR RI, TAP MPR RI nomor 15/MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu adanya pembagian pengaturan dan pemanfaatan SDA yang adil dan keseimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dan yang keempat, ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kemudian yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya adalah jenis-jenis otonomi daerah. Jenis-jenis otonomi daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otonomi material. Dalam otonomi ini, materi apa yang diberikan dalam urusan rumah tangga atau lembaga pemerintahan yang menerima urusan tersebut diperinci dengan tegas, pasti dibatasi atau limitatif, serta ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua, otonomi formal. Otonomi formal. Jadi dalam otonomi formal, urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah tanpa dibatasi. Apa yang menjadi dibatasi? Rumah orang tangga. Tidak diperinci dan juga tidak dibatasi. Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah juga dapat berbuat segala sesuatu yang dijadikan sebagai kepentingannya demi kemajuan dan perkembangan daerah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, otonomi real. Otonomi real ini merupakan campuran dari otonomi material dan otonomi formal. Pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang diberikan kepada daerah untuk diurus dan dijadikan rumah tangga daerah. Tapi urusan tersebut dapat ditambahkan sehingga daerah dapat dipandang mampu dan berkeinginan untuk mengurusnya. Atau dengan kata lain, otonomi real ini pada prinsipnya menyatakan bahwa menentukan tugas pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut berdasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang menyelenggarakannya. Dan ada tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kemudian, ada 3 asas otonomi daerah. Yang pertama yaitu desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setempat kepada daerah otonom sesuai dengan struktur NKRI. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Adalah pelimpahan wewenang kepada pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu asas pelaksanaan otonomi daerah. Di sini terdapat 3 asas pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, otonomi luas, di mana keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negeri.
pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan juga agama. Yang kedua yaitu otonomi nyata, di mana keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah yang berpotensi dengan khas. Kemudian yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab. Perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan konsep dan tujuan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah ini sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, setelah kita memahami apa itu otonomi daerah, daerah otonom, pasti kita akan bertanya-tanya konsep dan juga tujuan kebijakan pemerintah ini mengenai otonomi daerah. Kenapa otonomi daerah ini bisa menjadi percepatan pembangunan di Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bahwa otonomi daerah ini merupakan pelimpahan wewenang, hak dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerah masing-masing. Sedangkan pembangunan sendiri dapat didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan untuk pertumbuhan, perubahan yang lebih maju secara terencana dan secara sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembalian bangsa. Jadi, dengan otonomi daerah, pemerintah daerah ini dapat melakukan hak dan wewenang serta kewajibannya untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya ini, sehingga dapat mewujudkan percepatan pembangunan di Indonesia jika otonomi daerah ini dilakukan dengan baik. Atau dengan kata lain, tidak terdapat masalah saat menjalankannya. Jadi perwujudan atas otonomi daerah yang baik ini akan melahirkan percepatan pembangunan di Indonesia. Oke, permasalahan yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini, dan kebijakan apa sih yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Baik, berikut adalah masalah-masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini masih isu pergeseran kekuasaan di daerah kalangan elit. Jadi dalam perwujudan pembangunan di Indonesia ini bisa terhambat karena masalah-masalah yang timbul akibat otonomi daerah ini. Yang pertama, yaitu kewenangan yang tumpang tindih. Pelaksanaan utama di daerah ini masih diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih pada institusi pemerintahan dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang lebih tinggi ataupun aturan yang lebih rendah. Kemudian yaitu terkait dengan anggaran. Dalam otonomi daerah, anggaran tengah bergeser
Yang kedua yaitu pada anggaran. Jadi penerimaan anggaran telah bergeser yang disebut dengan penerimaan partisipatif. Kemudian dalam prakteknya itu keinginan masyarakat juga akan selalu bertabrakan dengan keinginan elit. Sehingga dalam penetapan anggaran belanja ini lebih cenderung mementingkan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu adanya elit lokal. Nah, otonomi daerah ini diwarnai dengan kepentingan elit lokal, di mana mencoba memanfaatkan ekonomi otonomi daerah ini segala momentum untuk mencapai keuntungan politiknya dengan cara memobilisasi massa. Kemudian ada politik identitas diri dan juga orientasi kekuasaan. Berikut kebijakan untuk mengatasi permasalahan otonomi daerah. Yang pertama, memperkuat fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah, baik yang dilakukan oleh DPRD sebagai badan legislatif maupun masyarakat. Yang kedua, memberdayakan politik kepada masyarakat tentang pentingnya otonomi daerah bagi kelangsungan pembangunan daerah. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Yang keempat, memperkuat pemahaman sistem pemerintahan yang baik dengan berasaskan kebersamaan, kepastian hukum, kecermatan, kepercayaan, dan lain-lain. Yang kelima, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang keenam, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan penanaman nasionalisme seperti upacara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Ketujuh, melakukan pembalasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum ini berbiaya tinggi, jadi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Kemudian yang kedelapan, melakukan pengawasan agar bersinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kesembilan, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Dan yang terakhir, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan daerah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.